Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat pagi. Bagi yang masih tidur, rasanya saya tetap mengucapkan selamat tidur bagi Anda yang sudah bangun. Saya juga mengucapkan yuk semangat kita beraktivitas. Nah, kita akan kembali membahas tentang filsafat. Ini adalah edisi ke-43 atau 42 ya, saya lupa. Tetapi kita akan kembali membahas tentang filsafat dari ya, masih akan bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Kita akan bahas filsafat dari sisi orang awam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Waalaikumsalam, Kang Latif. Wah, suaranya udah masih ini ya, masih terlihat serak. Masih, tapi lebih baik karena udah keluar. Kemarin tuh nggak keluar. Oke, oke, oke. Sakit apa, Kang, jadinya, Kang? Nggak tahu ya, awalnya batuk sih. Batuk Batuk, ya? terus saya hantam aja kan, ngajar terus. Tapi ternyata Iya, malah jadi ini, jadi apa, habis suaranya gitu. iya, Lumayan, iya, iya. 4 hari istirahat gitu. Tapi ya Alhamdulillah, udah lebih baik lah sekarang lah. Kemarin juga ngisi webinar kan, kemarin sore, jadi aman. Iya, iya, iya. Alhamdulillah udah bisa bergabung kembali. Maka saya kemarin mau konfirmasi apakah jadi atau enggak. Sempat kemarin teman-teman rekan-rekan mohon maaf kemarin sempat Heeh. kita ahad lalu off ya. Karena Kang Aan sedang kehilangan suara. Nah kali ini sudah mulai aktif kembali suaranya. Dan kita akan tetap membahas tentang filsafat dari sisi orang awam. Dan kali ini kita akan bicara tentang filsafat silaturahmi. Nah semoga Kang Aan, saya, kita semua selalu dalam kondisi sehat. Apalagi sekarang kan Amin, amin. di tempat hujan Kang. Jadi mau Hmm. sepedahan nggak jadi, palingnya treadmill Oh, lah. oh di saya masih mendung. Ini di Serang ya? Di Serang hujan. Saya sedang di Serang, di rumah Serang, Oh, jadi hmm, lagi hujan, jadi kayaknya nggak bisa sepedahan, tapi nggak apa-apa, nanti paling saya treadmill aja lah. Baik, hmm. kita akan bicara tentang filsafat silaturahim atau silaturahmi. Nah, kita akan bahas apa? Silakan diberikan sedikit gambarannya, Kang Aan. Spoilernya, bocorannya, kita akan bahas tentang Ya, apa kira-kira eh, pembahasan kita. ya makasih Kang Latif. Ini tema yang sebetulnya kan biasa muncul kalau khususnya pas Lebaran ya Kang ya biasanya, atau hari raya besar lah. Kayak misalnya kita datang ke teman, datang ke tetangga barangkali gitu untuk berkunjung, untuk sama-sama melakukan perjumpaan lah gitu. Nah, sebetulnya tema silaturahmi ini di dalam filsafat kan itu masuk ke dalam kategori hubungan antara manusia sebetulnya. Jadi bagaimana interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain. Maka terjalinlah namanya interaksi sosial. Nah, tetapi yang nanti akan kita bahas pagi ini, bagaimana sebetulnya silaturahmi yang ideal itu yang seperti apa. Karena banyak kan perjumpaan, tapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh ada kehadiran di sana. Jadi perjumpaannya ada, tapi tidak ada kehadiran di sana. Atau kalau dalam konteks pertemanan itu punya teman sering nongkrong, tapi juga enggak hadir gitu. Nah itu yang nanti akan kita angkat. Karena kalau di filsafat kan ternyata antara ada dengan kehadiran itu punya makna yang berbeda. Boleh jadi orang Oke. rajin datang gitu, tapi belum tentu itu ada kehadiran. Tapi ada juga orang yang datang mungkin jarang, tapi orang itu hadir terus sebetulnya. Nah itu yang akan seputar itulah akan kita akan angkat nanti. Itu ya Kang ya. Yes, mantap mantap ya. Jadi bisa jadi Iya. secara fisik kita ada, tetapi belum tentu secara secara ruh atau secara jiwa kita ada di sana. Sehingga sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahim yang sesungguhnya itu seperti apa kita akan bahas. Nah, termasuk kan kalau dalam istilah komunikasi itu ada istilah you hear me but you don't listen to me. Nah, antara kata hear atau mendengar dengan listen juga Mendengarkan. Ya, juga berbeda, mendengarkan itu berbeda. ya. Jadi antara kita mendengar dengan apa hear dan listen itu sangat berbeda. Nah, mungkin sama Hmm. seperti halnya kita bersilaturahim, ada datang. Cuman apakah
kehadiran itu juga ada di saat dia ada badannya di dalam pertemuan itu. Nah, itu menarik. Oke, Kang, mungkin kita langsung mulai saja. Dan rekan-rekan Ya, bagi yang tidak bisa menyaksikan dari awal sampai akhir, nggak apa-apa, kita akan save di IG dan di YouTube kita. Nah, boleh Kang dibahas secara bahasa ya mungkin ya. Nah, itu ya. sebenarnya kan saya juga kadang bingung. Ada yang menyebutnya silaturahmi, ada yang silaturahim. Nah, sesungguhnya yang benar tuh silaturahmi atau silaturahim. Kalau dalam Ya. secara lugawi atau secara Hmm. bahasa ya memang silah dan rohim ya kalau dalam bahasa Arab. Tapi penyerapannya apakah sudah masuk di bahasa Indonesia? Mungkin saya juga belum cek lagi tuh. Apakah Ya, silaturahim ya, tetap ataukah memang silaturahmi? Nah, mungkin Kang bisa bahas lebih dalam tuh terkait dengan ya. itu. Kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan silaturahim ya, betul nggak? Ya, Kalau dalam bahasa ya Arab. betul. Hmm. Karena kan sebetulnya diambil dari kata-kata rohima itu kan eh, kasih sayang. Jadi Ya, sebetulnya silaturahim kalau kita pakai bahasa Arab ya Kang ya, itu kan artinya ya, menghubungkan kasih sayang. Jadi perjumpaan yang ada sebetulnya lebih kepada menghubungkan kasih sayang itu Kang Latif. Jadi bukan semata-mata perjumpaan yang biasa gitu, menghubungkan kasih sayang. Nah mungkin saya kalau dari tata bahasa ya kira-kira itu Kang. Meskipun nanti ada diskusi ya, misalnya jangan pakai istilah silaturahmi gitu ya, karena maknanya beda gitu kalau di dalam bahasa Arab misalnya. Jadi pakai silaturahim aja karena itu sesuai dengan istilah yang ada di dalam Arabnya. Ya artinya ya menghubungkan kasih sayang. Nah tapi kalau saya sih Kang Latif yang lebih penting lebih daripada sekedar persoalan bahasa tadi adalah bagaimana kemudian di dalam hidup itu eh, kita itu nggak bisa hidup itu sendirian ternyata. Jadi gini, ada orang hidup sendirian, tapi dia tidak merasa sendirian. Tapi jangan salah, ada orang hidup dengan yang lain, tapi dia tetap merasa sendirian. Artinya sendiri itu Kang belum tentu merasa sendirian. Nah, ya, hubungan silaturahim itu sebetulnya satu cara bagaimana supaya orang sebetulnya tidak merasa sendirian. Jadi bukan sendirinya. Karena ada juga kan orang yang misalnya kalau orang-orang mistikus ya atau orang-orang sufi yang memang sedang menempuh jalan-jalan spiritual, ya mereka hidupnya memang memilih sendirian kan. Katanya memilih sendirian ya tidak terhubung dengan dunia lain gitu, dia sendirian. Bahkan mungkin kedatangan orang lain mungkin dia merasa terganggu. Kenapa? Karena dirinya sedang melakukan tirakat. Memang nggak mau ketemu siapa-siapa. Artinya kesendiriannya itu dia pilih kan. Makanya meskipun dia sendiri, tapi dia memilih kesendirian. Kalau dalam bahasa Ibn Arabi, kenapa dia memilih untuk kesendirian? Karena dia ingin berjumpa dengan yang maha sendirian. Jadi bahasa Arab Inggrisnya itu alone with the alone. Sendiri dengan sang maha penyendiri. Ya, sang maha penyendiri itu sebetulnya Allah. Tapi disebutnya sebagai the alone. Nah, coba kan gini Kang masalahnya. Tidak semua orang hidup itu bisa menghayati kesendirian. ya, Makanya orang ketika sendirian itu, di saat mungkin juga belum bisa connected langsung dengan the alone yang maha sendiri, butuh orang lain. Nah, salah satu unsur kenapa ada silaturahim, kenapa ada perjumpaan-perjumpaan, kenapa ada kunjungan-kunjungan persahabatan, kekeluargaan, saudara dan sebagainya. Sebetulnya untuk mentransfer perasaan tadi bahwa Anda itu tidak sendirian. Jadi unsur psikologisnya sangat tinggi Kang Latif. Bahkan lebih daripada unsur psikologis, tindakan silaturahim itu juga bagian dari gerakan spiritual. Jadi nggak semata-mata hanya suatu fenomena budaya begitu. Tetapi lebih daripada itu ada satu gerakan spiritual. Apalagi kalau memang perjumpaannya itu betul-betul diniatkan dengan satu ketulusan.
satu cinta, sebagaimana istilahnya, menghubungkan kasih sayang. Nah itu pasti akan memperkuat Kang. Karena kadang-kadang kalau kita lagi ada masalah gitu, masalahnya aja membuat kita terisolasi ya. Kan gitu Ya. kan, biasanya kalau orang lagi punya masalah kan, dia akan merasa terisolasi dengan yang lain. Kalau ada teman datang, nah itu kemudian merasa, oh, you are not alone. Engkau nggak sendirian. Maka orang akan menjadi lebih kuat lagi. Karena tuh coba perhatikan, banyak gejala sosial muncul kan, karena orang merasa sendirian dan tidak mampu menghayati kesendirian. Itu maka silaturahim itu menjadi penting dalam konteks ini Kang Latif. Karena kalau enggak, banyak orang bunuh diri, depresi, frustasi, kalau orang psikologi bilang mental illness muncul karena dia sendirian kan. Dan bukan sendiriannya, tapi merasa sendirian. Meskipun temennya banyak, merasa sendirian. Nah, makanya perlu orang masuk ke sana melalui satu tindakan spiritual kalau menurut saya, yaitu silaturahim tadi. Gitu Kang. Yes, seru sekali rekan semua. Jadi sesungguhnya kesendirian juga ada manfaatnya ya, terutama bagi orang-orang yang ingin melakukan sebuah perenungan, memiliki sebuah pendalaman atas hakikat-hakikat kehidupan maupun hakikat-hakikat diri. Cuma memang secara alamiah sesungguhnya manusia itu diciptakan tidak bisa sendiri. Kepertemuan, kemudian juga kerjasama dengan sesama orang, kemudian juga saling menyemangati kan bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia ya. Saya ingat juga Kang Aan, sesungguhnya kenapa fitrah itu disebutkan fitrah ya, silaturahim itu adalah pertama kali mungkin kalau kita balik ke dalam sejarah kehidupan manusia, kalau yang kita yakini adalah pertama adalah Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu kan Adam sendiri. Lalu kemudian kesendirian itu ternyata membuat bisa jadi ya ada satu kalau tidak bisa menikmati kesendirian dengan hanya sendiri menikmati surga yang sedemikian banyak, akhirnya ciptakanlah Hawa sebagai peneman. Walaupun mungkin ada berbagai macam sudut pandang. Memang sejak awal memang Hawa diciptakan dan memang akan diturunkan ke bumi dan sebagainya. Nah memang pada akhirnya dengan adanya Adam dan Hawa, maka itu sebenarnya salah satu isyarat buat manusia, sesungguhnya manusia tidak bisa sendiri. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang memang menaklukkan dan menjadi khalifah di muka bumi itu tidak bisa sendiri. Maka sesungguhnya kekhalifahan manusia atau kepemimpinan manusia di muka bumi ini terhadap seluruh alam memang tidak bisa sendiri. Saya teringat satu buku yang mungkin sering kita bahas ya, Yuval Noah Harari dengan bukunya Sapiens, Sapiens, The History of Humankind. Ada satu isyarat menarik tuh ya, mungkin kita juga pernah bahas ini. Pertama adalah kalau manusia itu seorang diri, kalau ada seorang diri di sebuah pulau terpencil dengan ada satu simpanse atau satu kera yang ada di pulau terpencil, siapa yang akan bisa bertahan dengan lebih bertahan hidup lebih lama atau lebih bertahan? Yuval Noah Harari bilang kemungkinan besar adalah manusia akan kalah dengan kera, simpanse atau hewan yang memang sendirian di sana. Karena secara sejatinya manusia itu tidak bisa sendiri. Manusia itu bisa menaklukkan segala macam jenis tantangan alam, tantangan kehidupan, termasuk juga bisa bertahan sampai sekarang karena kemampuan berbahasanya, satu, dan kemampuan untuk bisa bekerja sama. Manusia bisa bekerja sama dalam satu pasukan, satu negara yang memiliki jutaan manusia. Sedangkan kalau simpanse, kalau makhluk lain, itu paling hanya satu komunal. Komunal itu mungkin hanya sekitar 20, maksimal 100 lah. Tidak ada banyak komunal yang bisa sampai sebanyak manusia untuk mengorganisir kerjasamanya. Dan itu sudah terbukti, ya bahkan kalau ketika hewan pun kalau ingin masuk ke dalam komunal yang baru, maka dia perlu ada penyesuaian yang cukup lama. Kalau manusia mungkin ketika masuk dalam satu lingkungan baru, kita akan lebih cepat berbaur. Nah, satu hal yang menarik itu adalah bahwasannya sesungguhnya silaturahmi itu adalah fitrah. Ketika manusia itu menghilangkan dari fitrahnya atau kabur dari fitrahnya atau mencoba untuk lari dari fitrahnya, sesungguhnya manusia itu akhirnya akan menemukan ketidakseimbangan terhadap kehidupannya. Nah, bagaimana pandangan Kang Aan terhadap hal tersebut? Apakah memang fitrah, apakah manusia bisa lari dari fitrahnya? Dan seperti apa sih sebenarnya fitrah yang
sesungguhnya dari manusia terkait dengan silaturahim. Barangkali bisa dielaborasi lebih dalam, Kang. Ya, makasih Kang Latif. Betul yang Kang Latif sampaikan, bahwa kita itu memang tidak bisa hidup sendirian, apalagi dalam rangka membangun peradaban, ya itu pasti butuh orang lain. Karena nggak mungkin lah sendirian gitu. Karena kalau sendirian tidak akan secanggih sekarang ya. Yang nggak jauh-jauh lah, baju yang kita pakai aja, ini kan sudah jutaan proses evolusi lah. Ada gitu, sampai Ya, ada baju ini gitu. Apalagi kalau kita bicara teknologi kan, kayak headset, bicara handphone apalagi. Wah itu udah jutaan tangan manusia itu yang menggarap sehingga kita bisa menggunakan handphone. Bahkan bisa video semacam ini. Itu nggak kebayang Kang dulu kita bisa membuat kelas semacam ini online live ditonton oleh teman-teman kita di mana-mana, wajah kita muncul kayak sekarang. Wah itu nggak kebayang gitu. Dulu kayak cuma di film-film kan gitu orang bilangnya, cuma bohongan saja. Science apa fiction ya, fiksi, cuma fiksi aja. Tapi ternyata sekarang bisa gitu dan ada. Nah itu kan saya yakin tuh karena tadi perjumpaan-perjumpaan manusia tadi Kang Latif. Nah berarti memang fitrahnya demikian. Tetapi lagi-lagi yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang yang hilang itu kemudian adalah the problem of the atau the absence of kehadiran, presensi itu kan. Ya ya, itu yang saya hilang. setuju. Ada problem atau krisis manusia itu adalah masalah kehilangan kan. Nah, nanti punten suaranya ini gesek-gesek. Kresek-kresek ya, ini lagi Iya. hujan, Kang, hujan besar. Oh gitu. Oke oke oke. Baru ke Iya, tadi nggak kedenger. Sekarang kedengeran malah. iya, iya, iya. Oh gitu. Oke oke. Jadi Kang Sekarang nggak Latif kedengeran ya? Tadi nggak malah kedengeran suara kedengeran. hujan ya? Oke oke. Ya, oke, Gak oke. apa-apa. Saya harusnya lebih Berarti aman ya. ya, ya lebih aman itu Kang. Ya, Lebih ya, sensitif juga. Tadi oke nggak kedengeran kalau sekarang hujannya. ya, Jadi Kang Latif, kalau kita lihat sebetulnya kenapa ada tadi silaturahim ya, kita ketemu teman kita. Asasi itu esensi itu untuk apa? Sebagaimana namanya kan, karena bukan silatul badan ya, bukan ya, silatul jasad gitu. Artinya esensial banget itu, rahim, kasih sayang. Artinya kehadiran kan. Dan kenapa sih kehadiran itu dihubungkan dengan kasih sayang? Karena memang sejatinya yang namanya kasih sayang, Kang Latif, tidak harus orangnya itu ada. Nangkap nggak kan? Jadi ya, walaupun secara jasad nggak ada, tapi kasih sayang itu bisa sampai. Walaupun secara jasad itu orang itu nggak datang gitu. Tetapi kalau orangnya datang, itu juga jangan sampai ruhnya malah nggak ada, nggak ikut gitu. Jadi makanya yang paling penting adalah ketika kita melakukan silaturahim, jangan lupa dengan ruhnya harus ke bawah gitu, harus datang. Makanya saya tadi sampaikan, jangan lupa Kang Latif, yang tadi disampaikan oleh Harari itu, ya memang dia perspektifnya sangat empiris ya, kan memang beliau kan sangat naturalis dan empiris begitu. naturalis. Tapi betul naturalis. Tapi jangan lupa bahwa cinta itu esensi manusia loh. Itu juga yang membedakan nanti dengan binatang-binatang termasuk simpanse dan yang sebagainya gitu. Sehingga kita perlu memaknai ulang makna silaturahim itu seperti apa. Jadi kalau Ya, teman-teman bahasa gampangnya mau berkunjung ke siapapun, tolong kalau bahasa gampangnya ya harus berasal dari hati kita. Karena kehadiran itu nanti akan terasa. Bukan hanya kita yang datang, Kang Latif, yang harus membawa kehadiran. Bahkan tuan rumahnya pun harus menghadirkan kehadiran tadi. Pernah nggak teman-teman atau Kang Latif lah ya, datang ke rumah orang, tapi merasa kita nggak disambut. ya, Walaupun mungkin disuruh makan, walaupun mungkin makanan ada, ya kita diajak ngobrol, tapi kita merasa ini rumah ini nggak menyambut saya, atau pemilik rumah ini nggak menyambut saya. Sehingga perjumpaan itu kadang-kadang, walaupun dasar rahim dilakukan, tetapi pulang kan kita malah membawa hal negatif ya. Ya percuma datang, kita kayaknya nggak disambut. Loh padahal ada orangnya loh, tapi kita merasa nggak disambut. Itu kan artinya ada dimensi lain. Makanya saya selalu menyebut peristiwa silaturahim itu
itu suatu gerakan spiritual, Kang. Jadi Ya, bukan semata-mata satu gerakan ekonomi. Kalau, dan saya luar biasa istilah itu ya, kenapa menghubungkan kasih sayang. Karena itu gerakan spiritual, kan. Kalau kita menyebutnya hanya semacam gerakan ekonomi, gerakan politik apalagi, kan ada namanya silaturahim politik dan sebagainya. Kalau saya lebih daripada itu hanya turunan, kan. Turunan akibat dari suatu perjumpaan tadi. Tapi ya esensinya tadi, menghubungkan dua manusia itu, atau tiga atau lebih, supaya saling merasa hadir. Nah itu problem kehadiran itu yang sekarang hilang. Apalagi dengan teknologi, ini kita kontekstualisasikan kan ya, pada saat ini dengan adanya handphone, kadang-kadang kita tanpa sadar, di rumah misalnya, kita bermain handphone terus. Ketika ada anak juga kita, ya saya juga kadang-kadang begitu kan, bermain handphone misalnya. Terus jadi akhirnya mungkin anak-anak juga merasa ada orang tuanya, tapi nggak hadir. Boleh jadi loh kan, apalagi yang betul-betul udah sibuk misal di luar, pas ke rumah juga boleh jadi mereka pun merasa kok orang tua saya juga nggak hadir. Jadi menurut saya justru pesan itu yang harus kita sampaikan pagi ini, kan, bahwa hakikat dari silaturahmi itu adalah untuk mengembalikan fenomena, atau bukan fenomena, esensi kehadiran dalam hidup ini gitu. ya. itu Jangan yang sampai kita utamanya. hadir tapi tidak hadir gitu ya. Ada Uh, tapi tidak hadir ya. ya, mungkin bahasa gitu kan, kita Ya, ada tapi kitanya nggak hadir. tidak hadir. Nah, Ya itulah bahkan mungkin sama seperti istilah tadi you hear me but you don't listen to me. iya Antara mendengar dan mendengarkan. Kalau betul. dalam filosofi mendengarkan atau menyimak dalam aksara Tiongkok itu China itu Hmm. bahwasannya mendengar itu bukan hanya dengan telinga, tetapi Ya. dengan hati, dengan kepala, dengan mata. Artinya apa Hmm. tadi? Bagaimana kalau kita datang sebuah rumah kita merasa kok tidak diterima? Sesungguhnya bukan karena hanya ucapan, ayo masuk masuk, ayo makan makan, tidak hanya itu, tetapi mimik mukanya seperti apa, tatapan matanya seperti apa, gestur dan posturnya seperti apa, termasuk dari hati tadi. Dan manusia itu sesungguhnya, walaupun kita tidak bisa merasakan secara real hati, tetapi sesungguhnya kita bisa merasa kok apakah kita diterima atau tidak dari hubungan hati tersebut. Karena memang kalau saya melihat juga Kang Aan, barangkali kalau kita kembali ke istilah rohim, dalam silaturahim atau silaturahmi, kalau kita bicara asal katanya adalah silah dan rohim, silakan artinya menyatukan, rohim itu adalah kasih sayang. Sesungguhnya itu pun diambil dari bahasa yang kalau seorang ibu itu pasti punya sebuah rahim, rahim dalam tubuhnya. Dan rahim itu kan sebuah gambaran tentang sebuah kasih sayang yang dari seorang ibu yang tidak terbilang kepada anaknya masih dalam kandungan. Dan ketika bahkan ada yang menyatakan kenapa manusia menangis ketika dilahirkan, konon adalah karena terpisah dari kasih sayang yang luar biasa saat berada di rahim dari yang maha kuasa pun dari seorang ibunya. Nah barangkali itu menjadi sebuah tolak ukur juga atau sebuah pengingat buat kita. Rahim yang dimaksud adalah seperti silaturahim, seperti kasih sayang ibu berikan yang mengalir terus-menerus, tidak pernah berhenti, bahkan seorang ibu itu terhubung dengan sedemikian dalamnya di dalam rahim dengan seorang anaknya. Nah, itu yang barangkali menjadi sebuah alat ukur atau sebuah parameter atau sebuah gambaran tentang sebuah kasih sayang yang dimaksud dalam silaturahim yang tadi kita bahas ya Kang ya. Atau Iya, ada iya, betul. tambahan? Betul, Kang. Karena itu malah bagus yang relatif tadi ulasannya. Itu kan hal yang bersifat, kalau dalam filsafat itu, primordial ya. Ya, Primordial itu sesuatu yang asasi, asasi. sesuatu yang bersifat klasik, tapi akan ada terus. Jadi menghubungkan rahim, betul itu. Jadi kita itu, hakikat silaturahim itu kan menghubungkan rahim. Sehingga kita itu akan merasa kita itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu alam rahim, alam kasih sayang. Sehingga banyak masalah muncul kan karena, kalau bahasa sekarang, kurang ngopi lah. Kan karena Ya. kurang silaturahim. Kita kurang ngobrol dari hati kan. Ya. Mungkin obrolan kita itu terlalu banyak kepentingan di luar dari hati kita. Tapi karena kepentingan masing-masing saja. Karena kalau udah ngobrolnya sama-sama dari hati, insya Allah nggak akan terjadi konflik macam-macam. Gitu. Tadi malam kalau nggak salah, ini kita berduka juga ya. Di Malang itu kan ada peristiwa sama Persebaya. Meninggal banyak kan.
126-an kalau nggak salah meninggal dunia itu. Itu kalau menurut saya ini tragedi sepak bola ini. Karena Arema kalau nggak salah ya dengan Persebaya, memang dari dulu kan dikenal selalu konflik nih. Iya. Sama kayak Persib Bandung lah dengan Persija gitu. Ya, Jadi Persija. Persija itu iya selalu konflik gitu. Iya, pertanyaan saya kenapa sih manusia itu kalau lagi rame-rame gitu seperti itu gitu. Dan ini dibenarkan oleh seorang filsuf Kang dari Jerman kalau nggak salah, namanya Elias Canetti. Dia nulis buku judulnya Mass und Akte. Jadi Mas itu masa dan aksi. Biasanya orang kalau udah berkerumun itu Iya. nalarnya udah nalar hewani. Artinya nalar Iya. hewani itu tidak lagi berpikir rasional. Nah, tapi kalau menurut saya sih teman-teman, untuk memecah itu sebetulnya tadi kehadiran-kehadiran itu harus diperbanyak sehingga sepak bola itu memang menjadi sesuatu yang fun. Jadi bukan lagi kompetisi menang kalah seakan-akan masalah hidup mati ya, tapi sesuatu yang fun, yang biasa saja untuk menghibur begitu. Jadi bukan untuk peperangan. Nah, makanya saya pikir sih Kang Latif, silaturahim itu bukan hanya konteks antar keluarga, tapi juga termasuk antar masyarakat, antar budaya, termasuk antar hubungan antar bangsa. Rusia Ukraina kenapa nggak pernah tuntas-tuntas nih? Nggak ada silaturahim masalahnya. Bahasa Iya. gampangnya gitulah. Karena Iya. masing-masing kan tetap kekeh dengan kepentingannya. Rusia merasa terganggu dengan kehadiran NATO di daerah kawasannya yang dekat sekali dengan Rusia. Sedangkan Ukraina punya kepentingan mengembangkan negaranya bebas dari cengkraman Rusia. Yang nggak akan nyambung. Makanya butuh silaturahim. Butuh bicara dari hati ke hati. Ini kan sebetulnya kalau misalnya Putin, seorang Putin ya, atau Zelensky misalnya, mengatakan, tidak kita berhenti perang. Kan perang nggak ada kan ada kan. Nggak akan ada peperangan itu. Ini kan masalahnya kekeh nih. Apalagi Putin bisa kekeh, saya akan caplok 4 wilayah yang ada di Ukraina misalnya. Ya nggak akan pernah tuntas. Makanya silaturahim ini menurut saya ini pesan sakral, pesan spiritual gitu untuk siapapun. Apalagi nanti kita mau ada tahun politik Kang, di tahun 2024. Ini harus banyak silaturahim ini. Artinya Iya. betul-betul pembicaraan dari hati ke hati. Jangan Tapi bukan sampai nanti, silaturahim politik ya, Kang ya. ya bukan hanya itu, tapi dari hati ke hati tadi. Bicara betul-betul keikhlasan, kejujuran, nilai-nilai hidup gitu kan. Karena kalau enggak, saya khawatir kita terbelah hanya karena pemilihan politik itu gitu. Ya, setuju. Nah, Gitu. saya menarik lagi Kang, coba tarik Ya, ke belakang tadi terkait dengan Persebaya dan Arema Malang. Kemudian termasuk juga Boboto Jakmania atau kalau di kita di Tangerang itu ada Persikota dengan Persita gitu ya, walaupun satu kota atau satu wilayah yang teritorinya nggak jauh, tapi kemudian kok bisa demikian. Tadi secara komunikasi massa tuh ketika seseorang sudah berkumpul dalam kerumunan atau massa, maka ikatan kuat terkait dengan identitas itu sangat 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 melekat sehingga bahkan secara pribadi dia sudah terlepas dari identitas pribadinya malah mengarah kepada komunal. Nah, apa yang menyebutkannya? Salah satunya adalah tentang atribusi sosial yang dia kenakan. Dan ketika atribusi sosial itu lebih kuat ketimbang atribusi pribadi, maka yang terjadi identitas pribadi itu hilang. Nah, seringkali silaturahim juga kelihatan hambar, silaturahim kelihatan tidak berkumpul tapi ada atau tidak hadir, berkumpul tapi tidak menyatu, adalah karena ketika kita duduk, kita masih memakai atribut-atribut golongan, atribut-atribut yang memang komunitas atau atribut-atribut sosial yang kita kenakan dan kita tidak lepaskan. Sehingga yang terjadi apa? Hubungan silaturahim itu tidak akan menyatu. Contoh misalnya, ketika kita masih memakai seragam, misalkan katakanlah dalam Polri, TNI dan sebagainya atau dalam lembaga apapun, ketika masih memakai derajat ada pangkatnya gitu ya, ketika berkumpul bisa jadi yang terjadi bukan kedekatan tetapi adalah ketaatan terhadap, oh ini pangkat, anak gua harus selalu taat kepada atasan. Kemudian yang terjadi obrolan pun kelihatannya wah tertawa, tapi di saat itu terjadi tetap ada psychological barrier namanya. Psychological barrier itu ya tetap lu atasan gue,
Dan kita tidak bahkan ketika seorang teman yang dulunya berteman, ketika bertemu saat nanti ya, ketika reuni atau dalam satu institusi, ketika ada terjadi perbedaan secara status sosial dan status sosial itu tetap dikenakan, maka yang terjadi apa? Kehadiran itu tidak bisa menyatakan kenyamanan. Maka ketika kita ingin silaturahim, lepaskan semua atribut-atribut sosial, yuk sama-sama kemudian yang terjadi adalah kasih sayang tadi, rahim tadi. Menyatukan antara pribadi dengan pribadi, heart to heart, kemudian mind to mind, kemudian juga artinya apa? Semua itu dilepaskan sehingga yang terjadi apa? Yuk kita sama-sama manusia. Tidak ada kasta, tidak ada status sosial yang melekat yang menjadikan psychological barrier, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah silaturahim, pertemuan itu menjadi pertemuan yang lebih bermakna. Sama seperti tadi Kang Aan. Yuk sesama pemimpin bangsa berkumpul. Oke, bisa jadi berkumpul, tetapi ketika tidak bisa melepaskan kepentingan-kepentingan, tidak bisa melepaskan status-status yang ingin direbut saat ketika nanti pertarungan kontestasi politik, yang terjadi apa? Pertemuan antar segala macam jenis, istilahnya berbagai macam faksi-faksi sosial tadi atau faksi-faksi politik tidak akan terjalin, Kang. Itu yang mungkin barangkali harus disadari, bahwasanya pertemuan harus juga melepaskan kepentingan-kepentingan yang pribadi, kepentingan-kepentingan yang tidak memegang keseluruhan, termasuk status sosial yang membuat kita tidak bisa menyatu, tidak bisa melebur. Sama halnya seperti minyak dan air kalau saya melihat, menyatu tetapi tidak blended gitu. Nah itu mungkin yang harus disadari oleh kita semua ya Kang ya. Bagaimana dan kalau saya gini Kang Latif, kalau menurut saya kalau bicara kepentingan saya setuju Kang, itu memang nggak boleh jadi fondasi dasar. Tapi bahwa kemudian kepentingan itu harus dibicarakan, menurut saya sih tetap harus Kang Latif. Tapi fondasinya itu kasih sayang. Nah, artian begini. Jadi yang fondasi dasarnya itu tetap kepentingan, tetap kasih sayang, silaturahim. Ya, misalnya setiap orang kalau menggunakan bahasa filsuf timur ya, dari Konfusius misalnya, Konghucu, atau dari Lao Tse gitu. Ya itu kan apa yang engkau ingin dapatkan dari orang lain, ya itu juga yang ingin engkau dapatkan. Artinya sama sebetulnya kaidahnya kan. Itu yang jadi fondasi dasarnya itu. Kasih sayang kalau bahasa Islamnya misalnya. Ya kasih sayang itu kan. Tapi nanti di atas kasih sayang itu baru kita bangun dialog-dialog. Artinya kalau udah orang kasih sayang kan, ketika ada dialog pun orang trust. Nah problemnya kan tidak ada kasih sayang, melakukan banyak perjanjian kan, ngomongin kepentingan, susah itu. Betul, itu banyak fondasinya nggak ada, ngomong kepentingan, itu yang terjadi kan. Di banyak perundingan itu kan itu yang terjadi. Sehingga tidak ada, kalau bahasanya Stephen Covey itu, tidak ada sinergi setelahnya itu yang positif. Yeah. Karena kan sinergi juga ada dua ya Kang ya, ada sinergi positif, ada sinergi negatif, katanya begitu kalau di organisasi. Jadi kalau sinergi positif itu, Kang Latif punya 100, saya punya 100, kita ketemu karena dasarnya kita sama-sama kasih sayang, di atasnya itu kita akan sama-sama memberikan 100 kan. Kang Latif 100, saya 100. Jadi perjumpaan saya sama Kang Latif itu bisa melahirkan 200 sesuatu yang produktif, 200 besarannya. Tapi kalau negatif nggak begitu. Karena ada ketidakpercayaan, walaupun ada perjumpaan kan, Kang Latif mungkin ngasih cuman 40, saya cuma ngasih 20, sehingga 60. Sehingga meskipun 2 orang, tapi hasilnya cuma 60. Gitu Kang Latif. Kan lebih baik sendirian, 100 gitu. Artinya apa? Itu sinergi yang negatif. Makanya kenapa di organisasi Kang, banyak organisasi yang nggak efektif ya. Itu kan diantaranya karena nggak ada sinergi yang positif. Walaupun sering rapat, nah ini contoh organisasinya nih, walaupun sering ketemu, tapi karena tidak ada kepercayaan, tidak ada rahim, tidak nyambung tuh, tidak ada silaturahim, maka yang terjadi apa? Sinerginya negatif gitu. Makanya kadang-kadang kita suka kesel, ini orangnya banyak, pinter-pinter, tapi kenapa sih nggak bisa membuat satu perubahan? Saya pikir itu juga terjadi dengan bangsa kita, Kang.
Di Indonesia Ya, ini orang pintarnya udah banyak sekarang. Tapi kenapa sih kita susah banget menjadi negara maju misalnya? Kenapa? Itu kan karena fondasinya itu keropos. Nah ini yang harus kita perbaiki. Makanya kalau bicara strategi kebudayaan, menurut saya juga silaturahim juga bisa kita letakkan kan sebagai fondasi dari perbincangan mengenai strategi kebudayaan bangsa. Nah itu juga bisa kita letakkan di sana. yes, setuju. Jadi Hmm. kita kembali bahwasannya fondasi dasarnya ya kasih sayang, sama seperti kalimat yang membangun silaturahim tadi ya, Hmm. membangun atau menyambungkan rahim atau kasih sayang tadi. Iya, Kepentingan iya, tetap ada, tapi fondasinya tetap adalah kasih sayang. Fondasi lainnya adalah trust, saling iya, percaya. Dan betul. kalau kalau rahim dan trust itu muncul, yang terjadi adalah pertemuan tadi akan menjadi kehadiran yang saling membahagiakan. Itulah kenapa kalau kita menyitir sedikit dari sisi spiritual, kenapa Rasulullah SAW kemudian menyebutkan man ahabba yubtatulahu fi rizkihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya panjang atau berkah, kemudian rizkinya luas, maka sambunglah silaturahim. Nah, silaturahim itu yang dimaksud adalah dengan kita bersilaturahim, maka yang terjadi apa? Secara spiritual dan kejiwaan psikologis kita lebih bahagia kok. Pertemuan Hmm. seperti itu walaupun kita nggak bertemu langsung, kita Hmm. bahagia Hmm. kok bertemu dengan teman lama, kita ngobrol, kita mengeluarkan enzim endorfin kita ketika Hmm. bertemu, enzim kebahagiaan, lebih sehat, lebih Ya, bahagia, lebih ya, tersenyum. Kemudian yang kedua adalah dengan pertemuan yang membahagiakan, dengan kepercayaan yang akhirnya terbangun, maka ketika menjalin bisnis, ketika ada suatu kesempatan bisnis yang terjadi akan disebarkan tuh, akan ya, diinfokan, maka yang terjadi apa? Peluang bisnis terbuka, dan artinya apa? Kata-kata man ahabba absatul fi rizqi wa yumsa'afi asarihi falyasirahimahu, tentang itu adalah sangat logik sekali, bukan hmm, bukan sesuatu yang mengambang. Artinya, oh lu mau banyak rezeki, temuin banyak orang, bangunkan bangunkan tebar rasa saling percaya, kemudian bisa menyenangkan setiap orang, maka akan terbangun kesehatan pribadi dan juga kesehatan secara finansial. Dan itu sangat logik sekali ya Kang Haan, seperti itu ya iya, Kang. iya, betul. Iya, tapi ini Kang Latif, kita harus lihat mana asasinya tadi ya. Jangan Ya, sampai keliru. Karena ada juga orang yang keliru gitu. Keliru itu begini, rajin sih Kang ketemu orang gitu ya. Cuman dia hanya mikir kepentingannya aja. Itu juga oke. nggak akan muncul tadi yang Kang Latif sampaikan. Ya, Sehat jiwanya, muncul kemungkinan rezekinya banyak gitu. Ya nggak bisa begitu. Ya ini punten ya bagi teman-teman yang mungkin sedang bekerja di perusahaan, entah asuransi, entah apa. Kadang-kadang kan ada teman-teman lama kan ya yang mungkin udah lama gitu nggak ketemu. Tahu-tahu, bro, mau nggak ikut asuransi saya? Lah, Anda teman saya, tapi nggak begini gitu, ngerti nggak? Kita bahkan ya, punya kecenderungan untuk nolak akhirnya gitu, walaupun dia teman. Makanya saran saya justru bangunlah silaturahim di saat kita belum jadi apa-apa sekalipun nggak apa-apa. Jadi ya, jangan jangan kita itu membangun silaturahim karena punya kepentingan. Misalnya gini, saya mau jadi bupati, misalnya gitu ya. Atau karena saya di Tangerang nih, saya pengen jadi wali kota Tangerang misalnya gitu. Ya udah deh, saya membangun banyak komunikasi sekarang, keliling terus kerjaannya. Tapi memang keinginan saya tadi pengen jadi wali kota Tangerang. Kamu saya ya sah-sah saja silakan. Tetapi akhirnya tadi kepentingan semua yang muncul kan. Tapi kalau kita memang memperjuangkan nilai-nilai sejak awal, meskipun nggak ada tujuan awal yang menjadi wali kota, tapi kemudian tiba-tiba tunjuk menjadi wali kota, nah itu beda kan. Nilainya akan beda gitu. Gitu kan Latif ya. Sama kayak Nelson Mandela kalau kita mempelajari. Itu memang sepanjang hidupnya ya di rakyat gitu kan. Ya Soekarno pun sama lah. Sepanjang hidupnya memang untuk rakyat. Muhammad Hatta pun sama gitu. Nah itu yang saya maksud. Jadi teman-teman kalau mau melakukan suatu kegiatan silaturahim, lakukan saja. Meskipun kita belum jadi apa-apa dan tidak di mana-mana. Justru itu yang baik gitu. Artinya kita enggak melakukan hanya karena ada keinginan sesaat ya Kang ya. Tapi ya, memang sejatinya kita itu orang yang senang silaturahim. ya. Sesuai tadi yang Kang Latif sampaikan. Insya Allah rezekinya bertambah sekaligus juga lebih bahagia gitu dan lebih happy lah hatinya.
gitu Yes, kan. bentar lagi adalah tahun-tahun politik. Biasa kita ada teman-teman kita juga yang mau jadi politikus. Ya, Siap-siap akan banyak juga silaturahim. Ada juga iya, silaturahim dari sisi politik, dari para calon-calon yang ingin menyalonkan diri. Tidak salah, artinya itu sebuah usaha. Tetapi semoga dibangun dengan tadi rasa kasih sayang, ketulusan dan rasa trust tadi. Maka yang terbangun adalah silaturahim yang hakiki ya Kang dan berjangka ya, panjang. ya. Karena itu PR kita di peradaban sekarang, Kang. Di saat the absence of what we call as apa love, itu the Loh, absence of love. Itu yang menurut saya harus dihadirkan lagi sekarang. Saya ingat satu hal, Kang Latif, sebelum kita tuntaskan nantinya. Kayak misalnya, coba kita lihat kalau di dalam konteks agama itu kan Tuhan itu ada di mana-mana. ya. Kemanapun engkau memandang, Pak Enama Tuwalu, Patama Wajullah, maka Tuhan itu ada di mana-mana. Aku lebih dekat daripada urat nadimu, nah gitu. Itu kan sebetulnya menunjukkan apa? Aku itu sudah ada di depan kamu, tapi kamu nggak merasakannya. Artinya apa? Ada, tapi kita tidak menghadirkan dalam hidup kita. Betul nggak? Tuhan itu ada, tapi kita nggak menghadirkan dalam hidup kita. Jadi problemnya itu bukan problem keadaan Tuhan. Tuhan ada tidak ada. Problemnya adalah manusia menghadirkan atau tidak dalam hidupnya. Yes, Nah, itu kan setuju. satu pembahasan tersendiri ya. Problem apa? Menghadirkan. Kita nggak menghadirkan kalau dalam hidup kita. Gitu. Nah, itu menjadi satu krisis tersendiri lah. Makanya saya bilang tadi, Kang, silaturahim itu bagian dari menghadirkan peradaban yang penuh kasih sayang dalam hidup ini. Saya kira itu yang paling penting, Kang Latif. Sehingga kita itu Yes, tidak berbeda pendapat karena beda agama, nggak berbeda pendapat karena berbeda suku gitu. Justru karena kita sama-sama manusia dan hidup ini juga kan anugerah ya, given gitu, yang diberikan oleh pencipta kita. Maka ayolah kita bangun peradaban penuh cinta dimanapun. Saya kira itu poin yang paling tinggi yang harus kita jaga, kan. apapun bentuk kita, apapun dari Yes, manapun kita berada, kita berasal ya, dari satu, yaitu rahim. ya, mm, Iya, dari ibunda ya, kita, rahim seorang betul, wanita, dan itulah yang menyatukan kita sebagai sesama manusia. Dan kalau saja rahim atau kasih sayang itu sebagaimana rahim yang ada dalam kasih sayang terus mengalir ketika dalam kandungan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah silaturahim yang terbangun adalah akan membangun sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemajuan pribadi, untuk kemajuan komunitas, untuk kemajuan bangsa dan dunia. Thank you, Kang An. oke, Sudah sama-sama kalian. 50 menit kita diskusi, hampir Ya, 1 jam seperti biasa. ya, Kita batasi sekitar maksimal 1 jam, antara 45 menit sampai 1 jam. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir. sama-sama. Sorry, sudah bisa hadir sampai awal sampai akhir. Anda bisa nonton di rekaman kita nanti di IG ini maupun di YouTube. Dan terima kasih Kang An. Alhamdulillah sudah Ya, sehat kembali suaranya dan alhamdulillah. selalu sehat selalu. Ya, Di sana di sini hujan, saya nggak bisa goes, tapi kayaknya saya mau treadmill supaya oke, tetap menjaga kesehatan. Baik, terima kasih kita akhiri. Mari, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang An. Salam sehat selalu buat kita semua. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.